Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana atas kasih anugerah perlindungan Engkau kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas pimpinan Kau dalam hidup kami. Kiranya Tuhan sebentar kami akan belajar firman Kau, buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya boleh tetap mengingat firman Kau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang sampai ke anak cucu. Hidup benar di hadapan Tuhan adalah kunci untuk mengalami hidup yang diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti memiliki hubungan yang karib dengan Dia. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25-26 dikatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Daud adalah sosok yang memberikan teladan dalam hal kekaripan dengan Tuhan. Sejak muda sampai menjadi raja atas Israel, Daud senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Ratusan pasal yang terdapat dalam kitab Mazmur adalah pengalaman kekaripannya dengan Tuhan. Karena karib dengan Tuhan, Daud dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan memberkati orang benar dan memberkati pula anak cucu orang benar tersebut. Akhirnya keluarlah pernyataan dari mulut Daud, "Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Artinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidupnya benar. Bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu terdapat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tetapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucunya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus secara hukum beroleh status sebagai orang benar. Kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebuskan Kristus di Kalvari. Dengan kata lain, kita diberi status sebagai orang benar semata-mata karena iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh dalam kebenaran. Ini membutuhkan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup kita. Jika kita sudah bertumbuh sampai kepada tingkat orang benar, maka janji berkat Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan berkat itu juga sampai kepada anak cucu kita. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu diwujudkan melalui ketaatan melakukan firman Tuhan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 12-13 dikatakan, "Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi."
Jika kita ingin mengalami berkat Tuhan sampai ke anak cucu, berlakulah hidup benar. Iman percaya kita kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan yang terutama, mari kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, seperti Daud yang hidupnya benar dan mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena di dalam Mazmur itulah bukti bagaimana Daud hidup sangat karib dengan Tuhan. Sehingga Daud melihat bahwa hidupnya diberkati sampai ke anak cucunya. Demikianlah jika kita ingin mendapatkan berkat sampai ke anak cucu, mari hidup benar. Karena berkat orang benar adalah sampai ke anak cucu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Kiranya pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami ya Tuhan boleh tetap taat setia kepada Engkau, melakukan firman Engkau, jauh daripada segala kejahatan, dan yang terutama kita boleh mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Karena itu adalah kunci hidup benar di hadapan Engkau, kunci mengalami hidup yang diberkati sampai ke anak cucu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.